Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton 21, rasanya kayak di bioskop ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gunawan, tadi nama belum nggih? Oh, Bapak lalu Guna Nugraha selaku pembina UKKI Tasamu. Tadi saya sempat dikasih tahu bahwa Tasamu itu singkatan katanya. Karena mohon maaf, waktu saya kuliah saya kira Tasamu itu bahasa Arab ya. Tasamu itu kan bahasa Arab yang artinya toleransi. Kok bisa namanya toleransi, pikir saya, mungkin karena fakultas hukum sehingga menjunjung toleransi. Ternyata Tasamu itu adalah singkatan dari tali silaturahmi mahasiswa. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati para ketua-ketua. Ketua apa sih tadi? Ketua-ketua yang ada lah ya. Singkatnya, kita semua yang insya Allah dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, bil khusus karena tadi di S2 saya di Fakultas Hukum Unram. Saya terakhir ke Fakultas Hukum ini waktu wisuda S2 saya. Itu sekitar tahun 2011 ya. Sekarang ini sudah tahun 2024. Berarti 13 tahun yang lalu. Itulah sebabnya ketika tadi saya mencari lokasi ke sila. Selamat datang. Itu makanya waktu saya mau cari lokasi ini, saya ke Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum sepi. Yo, acaranya di mana ini? Ternyata di gedung DOM namanya ya. Nah, DOM Unram ya. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang paling bersemangat berselawat, mudah-mudahan IP-nya 5. Ada IP 5? 4 paling tinggi, masih 4 paling tinggi ya. Ya. Mudah-mudahan yang paling semangat tadi berselawat, yang belum datang jodohnya segera datang jodohnya. Mudah-mudahan tadi yang paling bersemangat berselawat, yang sudah menikah mudah-mudahan bisa bertambah
kebahagiaan dalam keluarganya. Oh, sudah ajak ngamin tadi Pak Anu ya, Pak Guna ya. Bertambah kebahagiaannya Pak ya, bukan bertambah pasangannya ya. Ini kayaknya masih tegang ini ya. Coba kita salawat lagi ya, biar rileks ya. Sallallahu ala Allah. Sallallahu Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal alaina fakhtafat minhul buduru misla husni kama ra'aina qattu ya wajah sururi. Ya Nabi Allah. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitupun hubungan kita dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mentauladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya dalam hal ibadah, tapi mentauladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam hal muamalah, hubungan kita dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus menjadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya mahasiswa yang bergabung di LDK, lembaga dakwah kampus, bukan hanya dosen, bukan hanya ustadz, bukan hanya tuan guru, tetapi yang harus mentauladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua orang, semua manusia, semua makhluk, apapun posisinya, apapun rutinitasnya, apapun aktivitasnya. Jangan sampai nanti karena kita merasa muda, karena kita merasa gaul, kita bilang tauladan saya bukan Nabi. Yang tua-tua itu yang mentauladani Nabi. Kalau kita ini anak muda, anak gaul, generasi Z, ketahuilah oleh kita semua. Jadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pantas dijadikan tauladan oleh siapa saja. Mau orang kampung, mau orang kota, mau orang bodoh, mau orang pinter, mau orang kaya, mau orang miskin, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang tua. Kalau tauladannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti hidupnya akan bahagia. Pasti hidupnya akan terarah. Sebagaimana tema seminar kita pada malam hari ini itu bagaimana kita bersahabat dengan Al-Quran. Ada enggak di antara kita yang hadir ini tidak main medsos? Coba yang enggak main medsos angkat tangan. Semua kita main medsos ya. Ada enggak di antara kita ini yang tidak punya teman di medsos? Ada? Tidak ada. Semua kita punya teman ya di medsos ya. Teman di medsos. Kenapa kita bilang tidak sahabat di medsos? Misal Facebook. Kita di sana tuh cari teman. Kita berteman.
di medsos? Kenapa tidak bersahabat di medsos? Atau kita satu kampus? Coba yang sama-sama dari Fakultas Hukum angkat tangan. Mohon maaf, yang jilbab biru itu, yang sebelah kanan Side yang jilbab abu itu teman kampusnya ya? Ya, teman kampus ya? Teman kampus. Kenapa enggak bilang sahabat kampus? Kita satu kampus, kita bilang teman kampus. Kita sesama pengguna medsos, kita bilang teman medsos. Kita satu kampung, kita bilang teman kampung. Bahkan kita satu pesantren kecil, atau kita sama-sama ngaji di Tuan Guru Husnul Hadi, cuman ber-15 kita ngaji di sana kecil, kita bilang apa? Teman ngaji. Enggak, kita bilang sahabat ngaji. Itulah makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menyelamatkan siapa? Menyelamatkan siapa? Sahabatnya, bukan temannya. Kenapa Nabi bilang Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat menyelamatkan sahabatnya? Padahal perintahnya Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Seharusnya supaya dia mutabaqah ini, supaya dia selaras, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqari'ihi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, oleh kalian semua, karena nanti pada hari kiamat dia akan datang menyelamatkan pembacanya. Seharusnya, karena perintahnya baca Al-Quran, karena dia akan datang menyelamatkan pembacanya. Karena perintahnya membaca Al-Quran, bukan bersahabatlah dengan Al-Quran karena nanti hari kiamat dia akan menyelamatkan sahabatnya. Baru sesuai. Kalau ini seolah-olah kok tidak sesuai. Kita disuruh baca, kok yang diselamatkan sahabatnya. Yang baca lain, kok yang diselamatkan lain. Yang baca tadi, misal tadi Khalisus Sabri, yang baca Khalisus Sabri, tapi kok yang diselamatkan Pak Guna, gitu kan? Karena Pak Guna Nugraha sahabatnya. Nah, inilah yang kita kupas sedikit. Maka tadi saya awali dengan teman medsos. Dalam sebuah hubungan, ya kita semua ya, dalam sebuah hubungan, dalam bahasa Indonesia lah, misal contohnya, ikatan sebuah hubungan dalam bahasa Indonesia itu beda-beda istilahnya. Yang pertama tadi ada namanya teman, teman medsos, teman kampus, teman kampung, teman ngaji. Siapa yang teman? Adalah orang yang secara kebetulan satu profesi dengan kita, satu kampung dengan kita, satu tempat sekolah dengan kita. Kita sebut dia teman. Karena apa? Bisa jadi kita tidak kenal atau kita tidak dikenal. Misal ada lewat cowok ganteng, terus mahasiswi bilang apa? Tahu ndak? Itu teman kampus saya. Ditanya sama temennya ini, itu teman kampusmu? Iya. Dikenal kamu? Enggak. Tapi kita bilang teman kita.
Dikenal saja tidak, apalagi disayang. Kenal aja tidak, apalagi disayang. Lalu kenapa dia bilang teman saya? Karena satu tempat belajar. Begitupun mohon maaf Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau sekedar kita baca, sama kayak tadi. Al-Quran itu sekedar teman kita. Kenapa? Kebetulan kita baca. Tapi belum tentu kita sahabatnya Al-Quran. Kayak teman tadi. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi derajatnya. Istilah dalam hubungan itu ada namanya kerabat. Ada kita sebut ya kerabat. Siapa yang biasa kita sebut kerabat? Siapa biasa? Saudara kita. Kakak, adik. Kerabat itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Yang asal kata itu koroba. Koroba itu artinya dekat. Jadi kerabat itu sudah jadi bahasa Indonesia. Biasanya orang yang kita katakan itu kerabat saya, keluarga dekat kita. Kakak, adik, sepupu kita, bibi kita, paman kita, itu kerabat kita. Atau tetangga kita, itu kerabat kita. Yang kita sebut kerabat itu biasanya kita kenal. Jadi kalau ada orang bilang itu kerabat saya, lalu dia ditanya, kenal kamu? Enggak, dia bilang, oh bukan kerabatmu, berarti itu temanmu. Bukan kerabat. Karena yang namanya kerabat itu biasanya saling kenal. Dia kenal kita, kita kenal dia. Makanya kita sebut dia kerabat. Jadi makanya kalau ada sepupu kita tidak kenal dia, jangan sebut dia kerabat, teman. Karena dia sepupu saya tapi saya tidak kenal dia. Tetapi kalau teman itu tidak kenal apalagi disayang. Belum tentu. Hanya kebetulan sama saja tempatnya. Yang lebih tinggi nih kerabat. Kalau kerabat itu biasanya kenal tapi belum tentu saling sayang. Yang namanya kerabat biasanya kenal tapi belum tentu saling memahami. Yang namanya kerabat itu saling kenal tapi belum tentu saling memiliki. Kakak sama adik ini hubungan darah, disebut kerabat. Tapi begitu adik pakai sepatu kakaknya, kenapa aku pakai sepatu saya? Kadang-kadang kakaknya keberatan. Padahal kerabat, dekat, saling kenal, satu ayah, satu ibu. Begitu dipakai bajunya, begitu dipakai jilbabnya, begitu dipakai barangnya, keberatan. Kenal tapi belum tentu saling sayang. Yang ketiga, sahabat. Sahabat ini juga bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Biasanya yang kita sebut dengan sahabat siapa? Siapa? Bestie. Yang kita sebut itu biasanya itu bestie kita. Orang yang kita sayang. Hubungan darah tidak ada. Satu kampung tidak. Berteman di Facebook pun tidak. Tetapi ketika dia menyematkan itu sahabat saya, itu sudah pasti dikenal dan pasti saling menyayangi. Kalau sudah tidak saling sayang, dia bilang apa? Kamu bukan sahabat saya lagi. Berarti udah tidak disayang. Cukup kita saling kenal aja, tapi kita sudah tidak bersahabat. Dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa yang bisa menjadikan Al-Quran itu sahabatnya adalah orang yang tidak bisa jauh dari Al-Quran. Sebagaimana kita, dengan adik kita bisa jauh. Dengan kakak kita bisa jauh.
Tetapi dengan sahabat kita, tanya diri kita masing-masing, ketika kita sudah sematkan kata sahabat kepada seseorang, maka kita tidak bisa jauh sama dia. Tadi di kampus udah ketemu, ngobrol lama. Begitu pulang, WA-WA-an lagi. Gimana? Udah sampai rumah? Gimana? Udah makan? Kita yuk nongkrong di sini segala macam. Yuk, tadi udah ketemu, sampai rumah rindu. Begitu ada masalah, yang dicari siapa? Sahabatnya. Sahabatku, bestie kalau istilah sekarang. Bestie, saya pengen curhat. Curhatnya di sahabatnya. Itulah makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an sampai Al-Qur'an itu jadi sahabat kita. Karena Al-Qur'an datang nanti tidak hanya menyelamatkan yang baca dia. Karena kadang-kadang kita baca Al-Qur'an itu bukan karena kita sayang sama Qur'an, bukan karena kita menikmati baca Qur'an, tapi karena kebetulan kita di acara zikiran. Kebetulan kita diundang nyiwa, baca Kulhu baca 9 kali, Al-Falaq, An-Nas dibaca, Al-Fatihah dibaca, Al-Baqarah dibaca, ayat kursi dibaca. Gara-gara apa? Ada di acara zikiran, tahlilan dibaca. Kalau tidak ada yang undang, tidak baca Quran. Berarti ini temannya Al-Quran ini. Pembacanya Al-Quran, bukan sahabatnya. Jadi jangan nanti berharap, saya udah rajin saya baca Quran, tapi kok Al-Quran tidak datang kasih saya sapaan. Quran nanya, kamu baca saya waktu di dunia, waktu acara apa? Tahlilan. Kamu berarti bukan sahabat saya, bukan bestie saya, kata Quran. Kamu ini sekedar pembaca saya. Kamu ini teman saya, yang saya akan selamatkan itu sahabat saya. Sehingga masing-masing kita nanya sekarang, sudahkah kita menjadi sahabat Al-Quran? Jadi itu yang pertama. Jadi sahabat Al-Quran itu tidak bisa jauh dari Quran. Dia sedih baca Quran, dia senang baca Quran, rame baca Quran, sendiri baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran. Selalu dia luangkan waktu membaca Al-Quran. Ini baru bestinya Al-Quran ini. Walaupun belum sahabat sejati, masih sahabat, belum sahabat sejati. Mana sahabat sejatinya Al-Quran? Sahabat itu artinya memiliki. Jadi sahabat itu artinya memiliki. Makanya kita bilang sahibul bait, pemilik rumah, sahibul hajat, yang punya gawe, sahib. Mana sahabat Al-Quran? Sahabat Al-Quran itu tidak hanya dia yang tidak bisa jauh dari Al-Quran, tetapi dia juga pengamal Al-Quran. Bukan hanya dia penghafal Al-Quran, tetapi dia juga pengamal Al-Quran. Itu makanya dalam sebuah hadis lainnya, baginda Nabi besar Muhammad SAW menegaskan tentang sahabat Al-Quran ini. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad SAW? Mangkar Al-Quran fastazharah wa halilu halalah wa harrimu haramah adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu min asyratin ahli baiti kat wajabat lahumun nar. Ini sahabat Al-Quran. Siapa saja yang membaca Al-Quran fastazharah, kemudian dia mengamalkannya, wa halilu halalah, yang halal dia kerjakan, harrimu haramah, yang haram dia tinggalkan, adkhalahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, wasyafa'ahu, tidak hanya itu, dia diberikan kesempatan memberikan pertolongan kepada ahli baitih, keluarganya. 10 kat wajabat lahumun nar, yang sudah diponis masuk neraka. Ini terkait dengan menjadikan Al-Quran sahabat. Dan itulah pentingnya sejak awal kita kenalkan Al-Quran kepada generasi kita. Maka jujur saja ini Pak Guna, begitu saya sampai di tempat ini, walaupun ini mahasiswa, mahasiswi, atau mungkin ada ini peserta yang bukan mahasiswa dari luar, dari pesantren, dia datang di sini,
tapi saya ngerasakan energi ini energi kebaikan. Saya merasa kayak saya berada di seminar yang isinya itu ustaz-ustazah. Ya, energinya. Karena insya Allah ini para sahabat Al-Quran yang nanti hari kiamat akan diselamatkan oleh Al-Quran. Nah, analogi yang tadi, ya. Jadi kita perlu mengenalkan Al-Quran sejak dini kepada generasi ini supaya apa? Generasi kita tahu tujuannya. Generasi kita punya panduannya. Orang yang tidak tahu tujuannya, orang yang tidak punya panduan, persis kayak tadi nyari alamat tidak buka Google Map. Orang yang tidak punya panutan, orang tidak punya panduan, orang tidak punya tujuan, itu persis kayak orang nyari alamat tetapi dia tidak tahu nama jalannya, nomor rumahnya, nama pemiliknya. Bingung, muter-muter. Orang ke kanan, ikut ke kanan. Begitu dia ikut ke kanan, ternyata orang lagi ngantri ke WC. Loh, kenapa kamu ikut ke sini? Soalnya saya lihat tadi rame orang di sini ngantri. Yang ngantri rame belum tentu ngantri kebaikan. Kayak tadi ternyata begitu sampai ujung ngantri pingin buang air kecil. Panduan. Tidak punya tujuan, tidak punya panutan, yang ada hanya ikut-ikutan. Ini PR kita. Jangan sampai generasi kita ini tidak punya tujuan. Jangan sampai generasi emas Indonesia ini tidak punya panduan. Jadi ikut-ikutan aja. Dilihat, itu sukses aja dengan mengerjakan itu, kerjakan. Belum tentu suksesnya orang lain itu belum tentu nyocok sama kita. Dia sukses, mohon maaf, jual singkong keju. Karena tidak punya panduan, hanya ikut-ikutan jual singkong keju. Tapi tidak sukses-sukses. Karena kayak tadi, hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan boleh, dia sukses jual mie. Tapi belajar, bukan hanya ikut-ikutan, pelajari. Bagaimana rasanya, bagaimana menyajikan dia, bagaimana kemasannya. Tidak hanya ikut-ikutan. Nah, dengan kita satu menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, kita mengamalkan Al-Quran, kita mendakwahkan Al-Quran, insya Allah generasi ini yang akan membawa Indonesia ke tempat tadi lagu MTQ itu, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, untuk para hadirin seminar Al-Quran, kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, kami berikan kesempatan kepada 3 penanya yang ingin bertanya. Silakan bagi para peserta seminar Al-Quran, mungkin ada yang ingin bertanya untuk sesi pertama. Silakan bacakan tangan. 1, 2. Siapa lagi? Oke, mungkin ada. Bisa dibantu Pak Ika untuk mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri. Saya Rika Wulandari dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya ada pertanyaan yang mungkin di kehidupan saya melihat dan merasakan fenomena ini. Dalam beberapa cerita seseorang, banyak yang dulunya hari-harinya tidak bisa jauh dengan Al-Quran, tapi di suatu saat ia sangat jauh dan meninggalkan Al-Quran tersebut. Sekecewanya kita tidak bisa meninggalkan handphone dan media sosial. Bagaimana caranya kita tidak bisa meninggalkan Al-Quran sebagaimana kita tidak bisa meninggalkan handphone? Karena walaupun Al-Quran juga ada pada handphone, tidak bisa kita lepaskan. Sangat sedikit sekali ya kita mungkin untuk membaca Al-Quran tersebut. Karena ini banyak sekali gitu terjadi di sekitar saya, jadi penting bagi saya menanyakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya kepada
Bapak Tuan Guru, di sini tiang baru pertama kali megang mic di depan audiens yang banyak ini. Jadinya kalau nanti ada tipu sedikit kata-katanya mohon diluruskan dan sebagainya. Di sini tema yang sangat bagus dan sampai saat ini apa perlu perkenalkan diri atau bagaimana? Perlu. Silakan. Oke, baik, izin memperkenalkan diri. Nama tiang Zakir, panggilan Zakir, dari kampus Darul Kamal, STMI Darul Kamal Lombok Timur, dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester akhir. Yang di sini minta doa kepada Tuan Guru dan semua audiens, semoga saya lancar dalam membuat skripsi besok. Amin. Jadi pertanyaan tiang di sini adalah ketika kita membahas tentang bersahabat dan Al-Quran, di sini tiang ingin bertanya bagaimana sih sebenarnya kita bisa bersahabat yang benar dengan Al-Quran. Tadi ketika pertanyaan pertama mengkaitkan dengan tidak bisa melepaskan medsos, di sini tiang ingin menyambung dengan beberapa redaksi yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, di mana ayat suci Al-Quran itu banyak menjelaskan tentang dirinya, yaitu mentadaburinya atau mentafakurinya atau mentazakurinya. Sehingga di sini tiang bingung, secara pribadi tiang bingung bahwa ketika kita ingin bersahabat dengan Al-Quran, tapi kok jarang gitu. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran itu jarang mampu menafsirkan Al-Quran, sehingga dia menjadi pembaca saja. Sehingga tadi Bapak Guru menyampaikan sekedar membaca, tapi belum bisa yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga pertanyaan dia mungkin bagaimana atau sekiranya ayat Al-Quran yang tiang sebutkan yang 3 redaksi itu bernuansa pada kehidupan kita di zaman sekarang ini, sehingga banyak terutama yang lihat pribadi, banyak orang sekedar membaca Al-Quran, entah itu melagu dan lain sebagainya, tapi tanpa memikirkan yang 3 yang saya sebut tadi itu, terutama mentadaburinya atau mentafakurinya. Namun karena izin, mohon maaf sekali lagi tadi yang mendengar moderator menyebut bahwa Bapak Tuan Guru merupakan pemimpin atau dasar tarekat Asabadiyah. Jadi di sini Tiang teringat dengan salah satu pertanyaan Tiang yang belum dijawab oleh guru Tiang. Mungkin nanti bisa jadi pertanyaan berikutnya, entah itu nanti dijawab ataupun tidak. Yang penting Tiang sudah menyampaikannya. Karena lumayan jauh dari Lombok Timur ke sini, mudah-mudahan di sini Tiang mendapatkan jawabannya. Di Al-Quran juga itu menjelaskan bahwa ketika kita itu mendapatkan masalah, sebenarnya solusinya adalah fas'alu ahla dzikri, katanya kalau tidak salah. Nanti kalau ada kehilapan diperbaiki oleh Bapak Guru, tapi tidak menyuruh kita merujuk kepada orang yang memikirkan Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran, tapi fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, tidak memakai in kuntum tafhamun gitu. Jadinya dia di sini secara pribadi bingung gitu Ustaz. Ketika kita dapat masalah, kita disuruh untuk mencari solusinya di ahlu zikir, tidak kepada ahlu zikir gitu Ustaz. Mungkin cuma ini yang dapat yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mahendra Wijaya Kusuma. Saya pembina dari Pondok Pesantren Darul Arifiyah Lombok, bersama juga dengan santri-santri saya di sini. Izin Tuan Guru, Tiang tidak berdiri karena Tiang tidak enak rasanya berdiri di hadapan pelungguh selaku pemateri. Jadi pelungguh juga dari Pondok Pesantren. Tiang di sini tidak bertanya, karena seminar itu kan bukan hanya tempat bertanya, tapi juga bertukar pikiran. Jadi Tiang juga berasal dari Pondok Pesantren. Tiang berasal dari lingkungan yang banyak tantangan. Sebenarnya menghadapi tantangan di lingkungan Pondok Pesantren itu tidak semudah yang dikira orang luar. Yang mungkin di lingkungan Pondok Pesantren dikira orang-orang nurut, manut, padahal tidak. Dengan berbagai dialek dan retorika kehidupan santri yang begitu luar biasa.
Tiang juga mengajak santri Tiang ikut lomba tahfiz Quran, juga sebagai salah satu cara atau syiar agar mereka lebih cinta kepada Al-Quran. Karena jujur di pondok kami sangat susah untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Bahkan banyak generasi di wilayah kami bahkan yang tidak lagi mengenal Al-Quran. Ini justru ancaman yang luar biasa, ancaman yang sangat kami takutkan. Seorang muslim tidak mengenal kitab sucinya sendiri. Dan bahkan di lingkungan pondok pesantren kami dicap sebagai pondok pesantren yang tidak begitu dekat dengan Al-Quran. Padahal pondok pesantren itu mengajarkan Al-Quran. Jadi tantangan yang begitu besar. Jadi kami yang belajar setiap hari dengan Al-Quran saja diuji dengan begitu dahsyatnya. Bagaimana dengan teman-teman dan sahabat-sahabat yang di luar pesantren yang akan diuji? Kalau setan itu tidak bisa menjauhkan kita dari Al-Quran, maka setan akan mendekatkan kita dengan dunia yang pada akhirnya kita lebih dekat dengan sesuatu yang pada akhirnya menjauhkan kita dari Al-Quran. Di pondok kami ngajar ini salah, kami ngajar itu salah. Padahal syiar kami untuk mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran itu sangat besar. Bahkan ketika kami mengajarkan nasyid, hadroh, marawis dan sebagainya, dianggap sebagai sesuatu yang berbau bid'ah, tidak islami, begitu. Kalau ada acara dangdutan, itu lebih disukai. Kalau ada acara konser itu lebih disukai. Dan ini jujur, acara dangdutan itu di pondok kami sering lewat itu sebagai bentuk penghinaan kepada pondok kami. Jadi ini sebagai syiar, kalau bisa nanti berikan semangat juga kepada santri-santri Tiang yang hadir di sini agar mereka bisa pulang ke Lombok Tengah. Kebetulan kami dari Lombok Tengah, agar mereka bisa menyampaikan kepada teman-temannya untuk bersahabat lebih dekat dengan Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih 3 dulu ya, karena saya lihat di rundown acara itu seminar itu kurang lebih 30 menit. Itu makanya saya sengaja menghabiskan waktu tadi 30 menit supaya begitu selesai nyampaikan pulang. Tapi ada sesi tanya jawab dan pertanyaan-pertanyaan luar biasa ya. Yang pertama pertanyaan dari adik Herika Wulandari itu udah dijawab tadi sama semester akhir itu jurusan tafsir Al-Quran. Itu jawabannya. Jadi pertanyaannya tadi, ada orang yang dulu itu tidak bisa jauh dari Al-Quran, tapi begitu dia kecewa, dia tinggalkan Al-Quran, atau begitu dia bersentuhan dengan dunia yang berbeda dengan dunia sebelumnya. Dulu dia mondok mungkin di pondok tahfiz, begitu tamat pondok tahfiz mungkin dia kuliahnya di jurusan teknik, mungkin dia kuliahnya di jurusan hukum ya Pak Guna, lupa dia sama Al-Quran. Berarti ini bukan sahabat Al-Quran, dia hanya pembaca Al-Quran. Yang namanya sahabat itu intinya dia tidak bisa jauh dari Al-Quran. Bagaimana lalu supaya kita menjadi sahabat Al-Quran? Dijawab juga tadi sama semester akhir jurusan tafsir Quran. Quran itu tidak hanya dibaca, tetapi ditadaburi, ditafakuri. Kita belajar terjemahannya, bahasa juga terjemahannya. Kita baca tafsirnya. Kita datangi orang-orang yang paham, orang-orang soleh untuk menjelaskan kita. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu tidak hanya di lisan kita baca dia, tetapi sampai hati kita. Ada seorang penghafal Quran, beberapa penghafal Quran ditanya sama moderator. Dia hadir di acara seminar kayak gini. Lalu moderatornya nanya, bagaimana perasaanmu jika suatu saat
hafalanmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama moderator, bagaimana perasaanmu jika suatu saat hafalanmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Beberapa detik dia terdiam, lalu terseduh-seduh dia menangis. Dia bilang apa? Tidak bisa saya bayangkan jika Al-Quran tidak lagi ada dalam pikiran saya. Tidak bisa saya bayangkan jika Al-Quran itu hilang dari hati saya. Berarti ini sahabat Al-Quran. Kemudian yang kedua, inilah kadang-kadang kita mohon maaf ini. Kita manusia ini kecewa sama manusia, tetapi yang tempat kita balas itu Allah. Kita kecewa sama manusia, tapi tempat kita balas itu Al-Quran. Mohon maaf ini buat para janda, ya. Dulu, mohon maaf ini, ketika masih jadi istri dari suaminya, mungkin dia pakaiannya bagus, hijabnya syar'i malah besar-besar pakaiannya. Begitu dia dikecewakan, mungkin suaminya pacaran lagi, mungkin suaminya nikah lagi, mungkin dia bercerai dengan suaminya. Dia kecewa sama manusia, tetapi hijabnya yang dibuka. Dia kecewa sama manusia, kok yang dia kecewakan, balas kecewa itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita. Karena apa? Karena kita belum paham. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan tadi, saya rasa bagaimana kita menjadi sahabat Al-Quran yang sebenarnya, antum sendiri sudah jawab tadi, pertanyaan tadi, dengan kita tadaburi, dengan kita tafakuri dia, kita paham makna-maknanya, kita paham tafsir-tafsirnya, kita dalami dia, insya Allah kita akan menjadi sahabat Al-Quran. Lalu di Al-Quran, kenapa diperintahkan kita ketika kita tidak tahu ya, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau engkau tidak mengetahui. Mahasiswa semester akhir tafsir Quran, ahlu zikri bukan hanya orang yang zikir la ilaha illallah, itu ahlu zikri. Ahlu zikri bukan hanya orang zikir Allah, Allah, Allah dalam latifahnya. Ahli zikri itu bukan hanya penganut thariqah, tetapi ingat Al-Quran nama lainnya juga az-zikru. Al-Quran nama lainnya zikir juga. Jadi maksud ayat ini tidak hanya menyuruh kita bertanya kepada ahlul la ilaha illallah. Tidak hanya memerintahkan kita bertanya kepada mursyid thariqah, tetapi bertanya juga kepada ahlul Quran. Karena ahlul Quran juga ahlu zikri. Karena Al-Quran nama lainnya juga az-zikru. Itu ya. Nanti kalau kurang lengkap kita lengkapi. Nah, kemudian yang terakhir tadi ya, lupa saya nama antum Ustaz. Ustaz Mahendra, Lombok Tengahnya di mana? Di Jonggat. Insyaallah bila waktu nanti saya berkunjung ke tempat antum ya. Insyaallah saya berkunjung ke tempat antum, ketemu dengan santri-santri antum, nanti saya bawakan hadiah ya, biar tambah semangat santri-santrinya ya. Insyaallah. Ini janji saya ya. Nanti ditanya nomor HP saya sama panitia, lalu antum WA saya, ingatkan saya. Nanti saya datang ke sana. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mulai merapikan, ketika kita mulai berdakwah, ketahuilah Ustadz Mahendra, tidak ada satupun orang yang melakukan yang saat ini antum lakukan tidak menemukan seperti yang antum temukan. Tidak ada satupun orang yang mulai memperbaiki tidak akan mendapatkan ujian seperti yang ditemukan oleh orang-orang sebelum kita yang mau melakukan kebaikan. Maka saya selalu bilang,
kepada para penyuruh kebaikan ini. Ketika ujian itu datang, maka saya tadi buka di awal dengan baginda Nabi itu tauladan bagi siapa saja. Ketika kita mau melakukan kebaikan, ketika kita mau merapikan, ketika kita mau segala macam yang sifatnya kebaikan, datang ujian yang mohon maaf membuat kita hampir putus asa, maka ingatlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, siapa kita? Seperti apa ibadah kita? Seperti apa takarub dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita pingin tidak mendapatkan ujian secuil itu. Lalu coba lihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Sampai-sampai dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena engkau Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan alam semesta. Tetapi beliau tidak luput yang namanya ujian. Kita mungkin hanya dilempar dengan kata-kata kotor, tetapi Nabi dilempar dengan kotoran. Mungkin kita hanya disakiti di medsos, disindir di medsos. Mungkin kita hanya disakiti hati kita, tetapi Nabi disakiti hati dan fisiknya. Kalau Nabi saja yang sebegitu taat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Kapanpun datang ujian itu, sebesar apapun ujian itu, ingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan menyerah. Seperti kata Demasif, jangan menyerah, ya. Kita lanjut nyanyiannya atau ceramahnya? Itu ya Ustaz Mahendra, tolong nanti WA nomornya ya, Pak, kita bisa berkunjung ke tempat antum. Nah, mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya serahkan, kembalikan kepada moderator.